Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Anissa dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia E dengan NPM 139907. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow pertama kali memperkenalkan konsep hierarkinya dalam makalahnya pada tahun 1943 yang berjudul A Theory of Human Motivation dan bukunya berjudul Motivation and Personality. Hierarki ini menunjukkan bahwa orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum beralih ke kebutuhan yang lain yang lebih besar. Ada 5 tingkatan dalam teori hierarki kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dasar kita, psychological needs, ada safety needs, social needs, esteem needs, dan kebutuhan yang paling tertinggi yaitu self-actualization. Level yang pertama, psychological needs, adalah kebutuhan psikologi kita, kebutuhan fisik yang paling mendasar yang kita lakukan untuk tetap hidup. Contohnya ada sandang, pangan. Sebelum kita menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan psikologi manusia harus ditangani terlebih dahulu. Ada safety needs, ada kebutuhan rasa keamanan. Contohnya ada keamanan fisik dan keamanan secara mental. Yang fisik itu adalah pelindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, dan bencana alam. Contohnya dari keamanan secara mental, seperti kebebasan dari rasa takut dan stres. Social needs adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki. Kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Contohnya, keinginan untuk bersahabat, keinginan untuk memiliki pasangan, dan keturunan. Esteem needs adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Contohnya adalah rasa ingin dihormati oleh orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Yang terakhir ada self-actualization need adalah setelah kita kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, tidak banyak nih orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang belum memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang terakhir adalah hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Hubungannya berkesinambungan dan berkaitan erat. Jika pemenuhan kebutuhan tidak tercapai, maka tidak ada motivasi seorang untuk bekerja dan kepuasan pekerjaannya pun tidak ada. Sebaliknya, jika seseorang sudah memenuhi kebutuhannya dan juga memiliki rasa aman, maka ia akan lebih termotivasi untuk mendapatkan prestasi dan juga akan bekerja lebih baik untuk organisasinya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Semakin seseorang mendapatkan apa yang dia mau, maka ia akan terus bermotivasi dirinya untuk bekerja keras lagi, sehingga tercapai kebutuhan dan kepuasan di dalam dirinya untuk bekerja di suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.